Bulan Juli itu training saat itu bukan digaji, dibayar Rp500 per hari. Oh. Nah, Rp500, wah seneng dong. Oh, dari menjadi houseman itu berapa tahun, Om? 2 tahun. 2 tahun. Ya, menjadi houseman itu 2 tahun dari Juli 78, terus tahun 80 promosikan, ya meningkat sedikit lah. Jadi tukang angkat koper, bellboy namanya, keren. Diberi kesempatan untuk pendidikan sekolah di Belanda, namanya Hague Hotel School. Wow. Itu di Den Haag, seperti kos selama 6 minggu di sana. Oke. Tapi pendidikan tersebut sangat-sangat bermanfaat untuk saya untuk menjadi basic manajemennya tadi. Habis sampai sana, balik lagi, New York lagi. New York itu kurang lebih jam 6, jam 7 malam. Terus kita ganti kayak ini bis kotanya lah. Di bis kota itu sepi. Kita naik, teman saya kan bertiga termasuk saya. Naik ada penumpang satu. Perempuan. Ganti. Tapi nggak dari Turki dia. Bukan. Oh, beda udah. Mungkin pokoknya bule lah, mungkin Amerika atau apa. Kita sambil ngobrol, namanya juga ngobrol. Wah cantik ya. Hati-hati, dia duduk aja, jangan-jangan nanti jalannya pincang. Kan gitu kan. Iya. Tahu setelah dia itu mau turun, yang penumpang perempuan tadi. Iya. Ngomong, jangan ngomong gitu, saya juga tahu Indonesia, saya staf kedutaan di Indonesia. Wah, diomongin. Di situ diomongin, waduh, untung hanya ngomong gitu, ngomong cantik dan gini, nggak ngomong gitu. Di situ ya pengalaman yang tidak pernah kita. Kita biar nggak tahu ya. Memang nggak tahu. Ya di situ lucunya. Jadi ada saja. Pendidikan sih begitu-begitu saja yang kita dapatkan. Setelah 6 minggu balik lagi ke Indonesia. Ya sebagai tadi itu GM terus sampai tahun 2001 di Bandung tadi general manager. Oleh atasan saya dipindahkan saya di Bali, di hotel pertama kali saya jadi tukang sapu, menjadi general manajernya. Berarti kalau dihitung dari pertama kali pindah Bandung 86 ya? Iya, 88. 88. Ya. Berarti cuma butuh waktu sekitar 13 tahun. Enggak, ke general manager tahun 96, 95. Berarti 6 tahun. Ya, 6 tahun. Terus dipindah menjadi general manager di hotel di Bali, di mana saya bekerja pertama jadi houseman atau tukang sapu tadi. Jadi yang kantor GM yang tadi saya lap, saya bersihin, kantornya saya ngelap, itu saya dudukin tahun 2001. Rasanya gimana, Om? Nah, di situ ada rasa merinding juga. Alhamdulillah saya bisa menduduki meja ini di mana tahun sekian itu saya ngelap-ngelap. Hei, ini saya dulu yang ngelap kamu. Habis itu langsung ngecek nggak? Wah, ini kurang bersih nih sekarang nih. Lebih bersih saya. Nah, tahun 2001 itu saya jadi general manager di situ ya. Itu banyak teman-teman yang posisinya masih lama, masih di tempat yang sama ya. Alhamdulillah, mensupport sekali. Tapi Om, kalau kita flashback dulu lagi Om ya. Akhirnya ketemu nih, Om Bambang mikir, oh ini aku cinta nih sama industri ini nih. Karena itu di tahun pas di momen apa Om? Itu di momen pertama saya senang itu karena melihat bule. Itu aja saya senang. Ya, berarti saya harus bisa komunikasi. Oke. Itu aja. Niatnya saya dari situ. Dari situ awalnya ada kemauan keras untuk berkomunikasi dengan orang asing. Dari situ belum ada kemauan untuk bekerja di hotel, di apa, karena komunikasi itu akhirnya membawa wawasan yang lebih luas. Oh, dari komunikasi wawasannya jauh lebih luas. Betul. Zaman dulu tidak ada Google, guys. Jadi ngobrolnya sama orangnya langsung. Persis. Dan kalau kerja di hotel setiap hari ketemu orang baru. Sangat. Nah, disitulah karena sepintar apapun kalau tidak bisa komunikasi bahasa asing nggak akan bisa. Betul. Sekarang memang anak-anak sekarang udah mudah berkomunikasi, apalagi udah ada Google apapun sekarang di YouTube banyak bahasa Inggris.
Udah chassis sekarang. Nah, itu dia. Dulu beda, harus bertemu langsung baru bisa berkomunikasi. Nah, tapi mungkin kalau sekarang ya berkomunikasinya mungkin lebih banyak biar dibilang keren. Kalau Om kan, aku harus bisa berkomunikasi bahasa asing biar aku bisa tahu orang asing itu punya value apa nih. Gitu kan Om? Iya. Dia pasti Om nanya, oh di Amerika ada apa ya biar ini bisa dipraktekin nih di Indonesia mungkin atau di kerjaan saya gitu. Itu bisa saja ya, karena hal-hal yang terjadi sekarang ini udah di era saya, maaf ya, di era saya itu wah udah beda. Cara handphone aja sekarang, lihat aja ada 2 jenis, saya bisa melihat kok. Oh kalau handphonenya A berarti orangnya tipenya begini. Iya. Kalau B berarti begini. Ya eranya udah beda. Iya. Beda ini itu. Nah hal-hal ini kan akhirnya tahun 2001 saya jadi general manager, ya teman-teman masih sport karena teman angkatan saya masih pada posisi yang lama ada. Ya. Kedua, saya hanya 2 tahun di situ. Tahun 2003 saya dipromosikan lagi menjadi ke levelnya Vice President di satu perusahaan partner, tapi divisinya beda. Ini divisinya untuk airline. Untuk airline, ya, hubungannya dengan airline industri, airline catering. Jadi Vice President yang membawai beberapa general manager. Tadi yang GM, sekarang saya cross border, bukan di hotel lagi, sifatnya di atas, namanya untuk Vice President membawai beberapa GM. Waktu itu ada 5 yang saya bawa, 5 general manager. Dengan berjalannya waktu ada beberapa pembukaan cabang-cabang baru sampai sekarang itu ada 13 yang saya bawa. Itu airline catering? Ya. Itu kayak gimana sih Om kerjanya? Jadi airline catering-nya sendiri itu apa sih Om? Airline catering itu jadi untuk airline itu ada namanya pre-flight, in-flight, pesawat itu ya, ada post-flight. Jadi kalau in-flight itu yang airline catering tadi, karena kru atau pramugari itu tadi paling banyak touch-nya ke pelanggan, ke customer ya di in-flight tadi itu, bukan pre atau post. Nah, saya dipercaya untuk menyiapkan segala makanan yang ada di pesawat. Untuk kru, untuk penumpang, semuanya. Berarti semua yang ada di pesawat lah. Dan kebetulan juga saat itu memang belum banyak airline catering yang ada di Indonesia. Oh itu tuh jadi vendor lagi Om? Iya, belum banyak. Jadi selain di induk perusahaan yang kami siapkan, sekian ratus pesawat, per hari saat itu rata-rata seluruh Indonesia itu bisa menyiapkan 30-35 ribu meal uplift makanan. Cuman ya? 30-35 ribu. Karena bukan hanya di Jakarta, tapi di beberapa kota. Betul. Ya, dan bukan hanya airline Indonesia, tapi airline asing juga. Airline asing yang masuk ke Indonesia pulangnya kan membawa makanan lagi. Itu juga kita siapkan. Dan ada beberapa juga penerbangan VIP. Entah itu presiden, raja, semua itu juga kita menyiapkan. Wow, saya baru tahu nih. Oh kayak gitu ya kalau di maskapai ya. Betul. Ada divisi kayak gitunya. Ada divisi. Jangan ya kalau melihat bebek di danau, di sungai kan tenang kelihatannya, diam kepalanya, diam, tapi kakinya pasti benar itu kita itu di kakinya yang yang seribuk. Disitulah airline catering tugasnya. Nah. Dari situ VP tadi saya diangkat sampai menjadi direktur utama dengan karyawan kurang lebih 8.000 lebih ya. Direktur utama di Aerofood. Maaf saya nanti di airline catering di airline catering tersebut. Berarti membawahi berapa karyawan? Lebih dari 8.000. Lebih dari 8.000 karena bukan menyiapkan makanan saja, tapi seluruh equipment yang ada di pesawat tadi, baik dari trolinya, piringnya, sendok, garpu, gelas, tisu, semua kita nyiapin. Mau kolateral itu? Itu siapin semuanya dari, bukan hanya makanan. Dari, mau nanya dong Om, kan tadi ngerasain dari houseman. Akhirnya sampai ke dirut. Lebih susah ngurusin
debu atau ngurusin orang? Ya, kalau namanya ngurusin orang 5 atau 10, ya memang sulit. Kalau debu mau ribuan pun juga gampang. 1 menit aja bisa hilang. Yes. Nah, itu bedanya. Ngurusin debu itu mudah dengan sapu, dengan vakum cleaner. Tapi ngurusin orang, meskipun hanya 5, permintaannya beda-beda. Yes. Sifatnya beda-beda. Memang ya begitu human being. Ya, kalau sama ya kayak barang akhirnya. Nah, kembali lagi tadi, ini masih satu grup ya, grup perusahaan tadi antara hotel dan catering. Itu ada namanya atasannya namanya holding company. Holding ya? Karena holdingnya itu ada membawai 6 perusahaan yang macam-macam divisinya. Tadi saya divisi perhotelan sama divisi catering. Nah, sampai tahun dari 2000 berapa tadi? Sampai lupa 2005. 2005 sampai 2005 tadi VP, terus diangkat jadi direktur utama. Sampai 2017 itu saya menjadi direktur utama di holdingnya, di pucuknya. Wow, di pucuknya yang membawai beberapa holding perusahaan. Karena ada 5 holding, ada holdingnya tadi divisi hotel, divisi catering, divisi travel, divisi transport, divisi kargo. Ada 5. Karyawan yang diurusin makin banyak. Makin banyak. Betul. Makin banyak. Yang tadinya saya di tukang sapunya, paling saya bawah, sekarang di dirut si pemiliknya. Yes. Dirut yang buat decision maker untuk assign general manajernya, ya direksinya, ya apa. Saya di situnya. Jadi memang di situ konseptual di aerowisatanya membawai beberapa holding. Itu sampai akhir masa jabatan saya sampai pensiun. Pensiun itu akhir 2020, ya memang usia udah waktunya. Cukup. Tadi alhamdulillah saya dari intake-nya itu sampai pucuknya si pemilik perusahaan tersebut. Tapi akhirnya pensiun di 2020. 2020. Cuman Om, biasanya kalau orang yang memang mulai dari bawah dan suka cinta sama kerjaannya, kalau pensiun nggak lama Om pasti, aduh gatel nih pengen apa lagi nih. Pasti Om. Nah, iya kan? Itu dia, karena mungkin network ya. Network teman-teman. Akhirnya sampai saat ini itu ya saya masih diberi kesempatan untuk diajak sama teman itu untuk menjadi komisaris utama di salah satu perusahaan. Ya memang startup, tapi mari kita kerjain sama-sama di PT Dufan Utama Indonesia Talenta. Wow, komisaris utama Dufan Utama Indonesia Talenta. Ya itu memang membawai beberapa pilar perusahaan. Oke. Salah satunya itu ada Living Room Podcast. Ini bos saya. Ini bos saya nih. Ya ampun, saya ngobrol sama komisaris utamanya nih. Ya. Aduh, bisa. Langsung beda kan saya. Nah, ada juga Resto and Cafe yang memang sedang kita bangun, ongoing, on progress, double K namanya. Terus ada Rose Sky Cloud, itu data center yang kita siapkan. Nice, data center. Dan yang soon itu ada Inbox Hospitality di Ciwidey terutama. Itu apa? Konsep kayak glamping. Glamping. Oh ya, seperti hospitality untuk basic host saya lah. Wow. Basic saya di hotel tadi ya. Walaupun konsepnya beda. Konsepnya hotel beda ya. Dengan glamping kan beda. Oh, betul. Tapi hampir sama produknya hospitality juga. Tapi wah ini ada yang baru, seru lagi nih Pak. Seru lagi itu mainan baru. Mainan baru nih. Oh ya. Itu ininya. Pilar. Oh, dan ada bisa apa aja ya? Iya, bisa apa aja itu e-commerce betul. Oh, jadi ada bisa apa aja, ada Double K, ada Rose Sky Cloud, Inbox, di Ciwidey, ya. Sama ada Living Room Podcast. Podcast itu yang berkata. Saya ngobrolnya. Ya, itu perusahaan sama teman-teman, ya mohon doanya lah, mudah-mudahan aja ke depannya bisa makin. Pasti dong. Nah, kalau ngomongin tadi kan ada namanya Inbox di Ciwidey. Itu
konsep glamping itu kan mungkin baru terdengar ini 5 sampai 7 tahun terakhir Om. Bener, glamping itu memang sangat beda ya, namanya hotel. Hotel ada resort, ada business hotel. Yep, Glamping itu mostly untuk family, weekenders kebanyakan. Ya. Orang yang bisnis weekday itu jarang kan stay di glamping. Glamping itu mesti lokasinya pun juga mesti jauh dari hiruk pikuk. Sama orang camping lah. Kayaknya ada glamping, glamour camping. Glamour camping. Ya. Itu sebetulnya yang kita bidik. Karena trennya orang-orang Jakarta khususnya hiruk pikuk itu ingin escape dari keramaian. Pengen hening lah gitu, ngeliat yang ijo-ijo. Ya, tapi pengennya nggak mau susah nih tidurnya. Itu yang terjadi. Nah ini kita siapkan bukan hanya istirahat tidur saja, ya kita manjakan ada food and beverage-nya juga, dan semua juga udah compact di dalam lah itu. Wifi-nya ada, TV-nya ada, tapi sebetulnya kalau orang mau escape ya nggak usah lihat TV, denger radio, matiin handphone, tapi itu masih tuntutan saat ini, orang nggak bisa bangun tidur aja buka handphone, ya kan beda. Nah itu dari inbox-nya, ini juga masih progres, lokasinya tidak begitu jauh dari Jakarta. Semua udah highway, tol. Betul. Itu pinggir lewat tol Soreang itu jaraknya hanya sekitar 15 kilo ke lokasi. Dan enak, daerah Ciwidey itu enak banget. Ketinggian lahannya 1.400 mdpl, dingin. Dan itu setelah jam 2 itu sejuk, tetap perlu nggak perlu AC. Karena udah suasana. Inbox di Ciwidey tungguin aja, ini dikelola sama orang yang memang pengalamannya itu di hotel, excellent services, udah pasti enak. Makanannya nggak perlu bingung. Ini Om Bambang pengalaman di F&B, udah yang bilang enak pasti nggak cuma 1-2 orang, seluruh dunia bilang enak. Amin. Yang penting money-nya. Iya. Kita siapin enak dan sangat enak. Itu betul. Yang penting intinya adalah nyaman. Iya kan. Itu kenyamanan itu nggak bisa dibayar dengan seberapa banyak, tapi kenang. Jadi ini PT Dufan Utama Indonesia Talenta ini jadi mainan barunya Om Bambang. Ya bukan. Keseruannya apa bedanya Om? Keseruannya sama yang dulu? Ya. Kan ada divisi-divisi baru nih pasti kan, kayak Living Room Podcast, ini media gitu kan. Ini jelas tantangannya ini adalah baru. Ini seperti anak itu baru lahir. Iya. Yang mari kita besarkan sama-sama. Nah, ini kita juga ada tim di sini dari yang 5 pilar tadi, masing-masing pilar itu juga udah ada yang jagonya lah. Cuma saya kebetulan kok expert di dalam yang perhotelan inbox tadi itu saya konsentrasi, tapi yang lain-lainnya ya saya percaya dengan tim di sini masing-masing ada, entah itu di Living Room Podcast, bisa apa saja, Double K, itu udah nerempet ke hospitality, karena itu ada produk makanan, dan untuk rasa itu. Wow, tuh Om Bambang dengan umur segini masih mau belajar, masih harus belajar lagi, dan nggak ini Om ya, nggak misalnya nggak, aduh kan gue udah pengalaman, ngapain gue harus belajar? Belajar itu tidak memperhitungkan usia. Catat, saya aja catat nih. Apapun ya yang Anda harus pelajari seperti saya katakan tadi. Kalau Anda ditanya tidak tahu, harus pura-pura tahu. Tapi sambil mencari tahu kepada orang yang tahu supaya kamu tahu dan bisa memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Nah, di situ aja seperti ini tentang prinsip belajar. Iya. Ya, setiap saat mari kita belajar. Semua itu pasti ada hal baru. Betul. Yang bisa kita dapatkan, bisa kita praktekkan setiap hari. Nah, ini juga saya belajar sama teman-teman, meskipun saya di sini paling tua. Ya, udah kepala 6 plus paling tua di antara tim yang ada di PT Dufan Utama Indonesia Talenta itu. Tapi mari kita belajar bersama, mari kita belajar bersama, mari belajar bersama untuk memajukan perusahaan kita. Wow. Oh, mungkin ada saran atau advice buat first jobber nih Om. First jobber kan sekarang mikirnya, wah gue harus
gue harus kerja itu harus work life balance. Nggak bisa kalau misalnya diganggu di luar jam kerja. Gue harus kerja itu harus A, B, C, D. Belum kerja udah banyak ini nih Om. udah ngasih barrier sendiri nih Om. Nggak bisa begitu. Atau jadi gimana? nggak boleh menghitung-hitung waktu. Yeah. Ya tetap sehari 24 jam. Yes. Itu kembali saya ingat, saya dulu waktu saya bekerja pertama kali dengan gaji 500 dan makan sekali, kerja pagi, saya sore mengajukan job training ke atasan saya. Waktu itu keinginan saya hanya menekan kos makan malam. Hanya itu. Itu apa? Belajar. Iya. Saya belajar di bagian lain, departemen lain. Jadi sehari waktu itu bisa 16 jam saya 8 jam bekerja itu pokoknya, dan 8 jam saya belajar atau training. Mungkin dari situlah karir saya ke depannya pesat. Kerja keras mungkin. Ya, nah kerja keras sih enggak juga, kerja cerdas lah. Kerja cerdas dalam hal kadang motivasi waktu itu hanya menekan biaya makan malam. Hanya itu. Betul. Waktu itu. Harus punya satu trigger apa gitu ya biar memotivasi. Motivasi saya hanya itu. Ya, jadi seperti tukang sapu, houseman tadi, pagi hari, sore saya mengajukan training di departemen lain, kemudian diberi kesempatan di food and beverage. Ya jadi pelayan, tapi pelayannya interaktif kepada tamu, pada customer, beda, dan tahu menu, tahu product knowledge-nya, semuanya. Ya, nah dari situlah akhirnya sampai sekarang saya mungkin diberi kesempatan untuk lebih maju. Jadi kembali lagi tadi bahwa nggak bisa untuk beginner tadi itu harus kerjaan saya harus A, B, C, jam sekian selesai. Nggak bisa. Ya, memang tetap harus punya waktu istirahat. Betul. Ya itu harus, tapi jangan dari textbook istilahnya. Harus setuju. Bekerja gini, apapun yang bisa Anda lakukan untuk karir ke depan, do it. Itu aja. Dan mungkin yang bisa diambil dari Pak Bambang adalah jangan sia-siakan kesempatan. Setiap ada kesempatan promosi, selalu dia, ya walaupun kebanyakan dikasih, tapi pengambilan keputusan kan ada di Pak Bambang kan? Betul. Oke, saya ambil. Kesempatan itu ya mungkin ada lagi, tapi ya momen itu jarang terjadi sih. Jadi kalau misalnya ada kesempatan atau ada momen, manfaatkan sebaik-baiknya sih. Itu jangan, nggak dulu deh, karena pacar gue nggak ngizinin. Waduh, jangan gitu dong. Anda mau jadi komisaris apa tidak? Dan gitu Om sekarang. Bener. Nggak mau deh, nggak mau ngambil kesempatan ini misalnya dimutasi kemana. Karena, gue kalau sehari nggak kena live music di Senopati nggak bisa. Nah, itu tadi persis apa yang ditanyakan tadi kan, bahwa waktu dimutasi dari Bali ke Bandung, orang dunianya beda. Pariwisata di Bali sama di Bandung, men, saya bilang gitu. Iya. Ya, culture-nya beda. Orang kerja di hotel saat itu tahun 88, perempuan kerja di Bandung aja konotasinya negatif. Bener. Nah, sekarang udah beda tentunya. Nah itu, tapi kembali lagi kesempatan datang hanya sekali. Betul. Mungkin ada waktu lama dan beda. Momentumnya itu yang beda. Ya, momentumnya beda, dan akan diingat juga oleh atasan kita. Sekali udah dikasih kesempatan nggak mau, ya forget it. Itu yang akan terjadi. Betul. Banyak banget cerita pengalaman dari Pak Bambang, dari seorang yang sebenarnya awalnya triggernya ada pengen keluar dari desa di Pati. Persis. Keluar sampai Amerika. Persis. Dan berawal dari houseman atau mungkin sekarang office boy, ya kan, cleaning service, janitor, akhirnya menjadi komisaris utama di PT Dufan Utama Indonesia Talenta. Sampai saat ini. Perjalanannya panjang, ingat tidak ada yang instan, semuanya proses. Justru di proses itu yang bisa ngebentuk mental, ngebentuk attitude, ngebentuk habit, ngebentuk behavior dari seseorang. Itu ya. Terima kasih udah datang di Living Room Podcast. Terima kasih. Om Bambang. Sukses. Gue main om aja nih, bos gue. Oke. Terima kasih ya. Ya.
Kalau gitu, itu dia Living Room Podcast kali ini, ngobrol bareng sama Bambang Sujatmiko. Banyak banget pelajarannya. Dan kalau lu suka sama video ini, lu tinggal like, comment, share video ini. Oke, kalau gitu gua Aji pamit. Bye.